Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kelas 8 pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada bab 3 subbab B, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Bertemu lagi dengan Ibu Ani Nurlaila selaku guru PPKN di SMP Negeri 4 Pabuaran. Mari menyimak materi berikut. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Di dalam materi sebelumnya kita telah ngebahas tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam materi ini merupakan materi kelanjutan dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Setelah kalian memahami tata urutan, di dalam video ini kalian juga harus mengetahui proses penyusunan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, sebelum ke materi, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Sehingga apa yang Ibu sampaikan, kalian bisa tahu outputnya harus kemana. Oke, kita bahas kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ada 4 kompetensi yang harus kalian pahami. Yang pertama ada kompetensi sikap spiritual, yaitu mensyukuri perwujudan tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi yang kedua yaitu berkenaan dengan kompetensi sikap, yaitu menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang ketiga ini berkaitan dengan kompetensi pengetahuan. Kalian harus memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Serta kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan, yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini ada indikator pencapaian yang harus kalian pahami juga. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua itu berkenaan dengan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga itu kalian dapat menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta menunjukkan keterampilan menanya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, dari indikator tersebut ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan cara mendengarkan pemaparan dari Ibu melalui video ini, pada materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan, peserta didik diharapkan dapat memenuhi sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini ada sikap spiritual. Oke, balik lagi. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini apa sih yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini? Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, setelah kalian mendengarkan pemaparan dari Ibu melalui
video ini, pada materi proses penyusunan peraturan perundang-undangan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menunjukkan sikap syukur dan berperilaku beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik. Nah, tujuan kedua yaitu menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, penuh kedisiplinan dan dalam mempelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Yang ketiga yaitu menganalisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik. Dan yang kedua yaitu kalian dapat menunjukkan keterampilan menanya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan secara sistematis. Oke, kita melanjut ke materi pertama yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam ini ada gambar proses berkenaan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar. Nah, apa sih Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum dan hukum tertinggi yang ada di negara kita. Nah, Undang-Undang Dasar juga disusun oleh BPUPKI pada sidang BPUPKI. Nah, ini di pinggir ada salah satu contoh gambar sidang BPUPKI dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, disusun pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, disusun lalu ditetapkan setelah kemerdekaan oleh PPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berikutnya MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diatur pada pasal 3 ayat 1 yang berkaitan kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar juga telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali atau 4 kali amandemen. Nah, berikutnya ada tata urutan perubahan Undang-Undang Dasar yang diatur pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langkah pertama ada usulan perubahan pasal-pasal, di mana dalam usulan tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Nah, usulan ini disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Selanjutnya ada melalui sidang MPR. Nah, dalam sidang MPR ini yang berkaitan dengan mengubah pasal-pasal itu harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Berikutnya setelah sidang adanya putusan. Nah, dalam putusan ini untuk diubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari ditambah yang berikutnya yaitu ada putusan. Nah, dalam putusan adanya sidang mengenai perubahan yang harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Nah, khusus bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Materi berikutnya ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dikenal dengan TAP MPR. Nah, oke, materi berikutnya yaitu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan TAP MPR.
Di dalam ketetapan MPR ini adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar. Apa sih mengikat ke dalam itu? Ketetapan MPR mengikat ke dalam artinya mengikat para anggota MPR untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Yang kedua, mengikat ke dalam. Yang kedua, mengikat keluar, yaitu mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengikat keluar, yang artinya mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nah, di samping ada foto Ketua MPR RI periode 2019 sampai 2024. Nah, materi berikutnya yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, undang-undang merupakan suatu aturan yang dibentuk oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki kedudukan yang sederajat. Nah, ini ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar ini harus dapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Dasar ini tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan tersebut harus dicabut. Dan yang keempat, apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mendapat persetujuan, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, yang berikutnya ada peraturan presiden. Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang dasar sebagaimana mestinya dan diatur pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 2, di mana peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksana kepala pemerintah. Nah, ini salah satu peraturan pemerintah yang ada. Ini pada masa sekarang ini, masa COVID. Nah, materi berikutnya ada tahap penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, tahap pertama ada tahap perencanaan, di mana rancangan disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua yaitu tahap penyusunan. Tahap penyusunan ini yaitu dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Dan tahap ketiga yaitu penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah, di mana di dalam penetapan ini dilakukan oleh Presiden diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Nah, peraturan berikutnya ada peraturan Presiden atau dikenal dengan Perpres, yang merupakan peraturan undang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan, perintah peraturan.
Nah, berikutnya ada peraturan presiden atau dikenal dengan Perpres. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Nah, ini salah satu contoh peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 yang berkenaan dengan vaksinasi COVID Nah, ini ada salah satu contoh peraturan presiden yang dikeluarkan oleh presiden di mana dihimbau untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, ini ada proses penyusunan peraturan presiden, di mana proses pertama yaitu ada pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Oke, proses kedua yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Nah, proses ketiga yaitu pengesahan dan penetapan. Nah, proses ketiga yaitu pengesahan dan penetapan oleh presiden. Nah, materi berikutnya yaitu ada peraturan daerah provinsi. Nah, Ibu di sini kasih gambar provinsi kita yaitu Provinsi Jawa Barat. Nah, yaitu di dalam peraturan daerah provinsi ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD provinsi Nah, peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dengan tujuan melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dan melaksanakan kebutuhan daerah tersebut. Nah, berikutnya ada peraturan daerah kabupaten, di mana dalam peraturan daerah kabupaten ini rancangan perda diusulkan oleh DPRD kabupaten atau bupati atau wali kota. Selanjutnya, DPRD membentuk peraturan dengan persetujuan bupati atau wali kota. Peraturan daerah ini dibentuk sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan. Nah, ini salah satu foto bupati dan DPRD Kabupaten Subang, kabupaten kita. Nah, ini ada gedung DPRD-nya. Nah, ini ada salah satu aturan atau peraturan yang ada di daerah Kabupaten Subang. Tegurlah bila ada yang buang sampah bukan pada tempatnya. Ini merupakan suatu peraturan daerah Kabupaten Subang. Ini salah satunya. Nah, sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti di dalam pembahasan ini, boleh ketik di kolom komentar. Sekian, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.